Suamiku tega menghinaku janda lumpuh hingga menghabiskan hartaku. Rasakan karmanya. Aku, Sari, seorang wanita yang mungkin tampak beruntung di mata orang lain. Kekayaan mengalir deras dari bisnis properti dan dunia hiburan malam yang telah kurintis bertahun-tahun. Aku memiliki rumah megah dengan pilar-pilar tinggi menjulang, mobil-mobil mewah yang terparkir rapi di garasi, serta koleksi perhiasan yang bisa membuat banyak wanita iri. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang: kehangatan, kebersamaan, dan cinta yang tulus. Aku lumpuh sejak 5 tahun yang lalu akibat kecelakaan mobil yang merenggut nyawa suamiku. Sejak saat itu, kursi roda menjadi bagian dari hidupku, membatasi gerakanku namun tidak menghapus semangatku untuk bertahan. Aku masih bisa menjalankan bisnis, masih bisa memberi perintah, dan masih bisa menegaskan keberadaanku dalam dunia yang keras ini. Tapi, ketika malam tiba, saat semua tamu di klub-klubku telah pergi, saat suara musik yang menggema di dinding-dinding bisnisku mulai meredup, aku kembali pada kenyataan bahwa aku sendirian. Kesepian itu bukan sekadar rasa hampa dalam ruangan yang luas, melainkan sesuatu yang menyusup ke dalam hati dan merayap di setiap sudut pikiranku. Aku mencoba mengisi waktu dengan kesibukan, memeriksa laporan keuangan, mengatur strategi bisnis, hingga membaca novel yang entah sudah berapa kali kuulangi. Namun, semua itu hanya pengalih perhatian sementara. Di lubuk hatiku yang paling dalam, aku mendambakan sesuatu yang lebih. Aku ingin seseorang yang melihatku bukan sebagai pemilik bisnis sukses atau wanita kaya, melainkan sebagai Sari, seorang manusia yang memiliki perasaan, kebutuhan, dan luka yang ingin disembuhkan. Hidup di kursi roda bukanlah sesuatu yang mudah. Aku tak lagi bisa berlari mengejar apa yang kuinginkan, tak lagi bisa berdiri dengan anggun di hadapan cermin, atau menari di bawah gemerlap lampu pesta. Aku hanya bisa mengamati dari kejauhan, menyaksikan dunia berputar sementara aku tetap diam di tempat. Orang-orang di sekitarku bersikap hormat, tapi aku tahu mereka lebih banyak menghormatiku karena uangku, bukan karena keberadaanku. Para karyawan klub malamku memuji keputusanku, memandangku dengan kagum, namun aku tahu, di balik tatapan mereka ada rasa kasihan yang tak pernah mereka ucapkan. Pernah suatu malam, aku berdiri di depan jendela besar di lantai 2 rumahku, menatap ke arah kota yang tak pernah tidur. Lampu-lampu gemerlapan, suara kendaraan yang tak pernah berhenti, orang-orang yang terus bergerak seolah tak ada batasan waktu. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku masih punya tempat di dunia ini? Apakah aku hanya akan menghabiskan sisa hidupku dalam kesendirian? Namun, meski ada kepahitan yang harus kutelan setiap hari, aku menolak menyerah. Aku telah kehilangan banyak hal. Suamiku, kakiku, dan mungkin kesempatan untuk merasakan cinta lagi. Tapi aku tidak akan kehilangan kendali atas hidupku. Aku masih bisa bekerja, masih bisa membangun impian, dan masih bisa berdiri dengan caraku sendiri, meskipun bukan dengan kedua kakiku. Dan saat itulah, di tengah rutinitas yang monoton dan sepi, aku bertemu dengan seseorang yang akan mengubah segalanya. Seorang lelaki bernama Rizkon. Hari itu tak jauh berbeda dari hari-hari sebelumnya. Aku duduk di ruang kerjaku yang luas, dikelilingi oleh layar-layar komputer yang menampilkan laporan keuangan, grafik keuntungan, serta rekaman kamera pengawas dari berbagai cabang bisnis yang kumiliki. Udara di ruangan ini dingin, mungkin karena pendingin ruangan yang selalu disetel rendah, atau mungkin karena keheningan yang selalu menyelimutinya. Aku hanya berkomunikasi dengan orang-orang melalui layar dan telepon, mendengar laporan-laporan dari manajer dan staf-stafku tanpa benar-benar melihat mereka. Begitulah duniaku berjalan, jauh,
formal, dan berjarak. Namun, siang itu, ada sesuatu yang berbeda. Salah satu manajerku, Pak Arman, datang ke ruanganku, mengetuk pintu sebelum masuk dengan wajah yang tampak ragu. "Bu Sari, saya ingin mengenalkan seseorang. Dia kandidat baru untuk posisi manajer operasional di salah satu klub kita," katanya pelan, seolah takut mengganggu pikiranku. Aku menatapnya sekilas sebelum mengalihkan pandanganku ke layar komputer lagi. "Kita sudah punya banyak manajer. Kenapa butuh orang baru?" tanyaku dengan nada dingin. Pak Arman tampak sedikit gelisah sebelum menjawab. Klub di pusat kota membutuhkan seseorang yang bisa menangani operasional dengan lebih tegas. Dan saya rasa dia punya potensi. Aku menghela napas pelan. Sudah lama aku kehilangan minat dalam urusan rekrutmen atau wawancara karyawan baru. Biasanya, aku hanya menerima laporan akhir dan menyetujui keputusan yang sudah dibuat oleh tim HR dan para manajer senior. Namun, hari itu, entah mengapa, aku merasa ingin melihat siapa orang yang begitu diyakini oleh Pak Arman ini. "Baiklah, suruh dia masuk," kataku akhirnya. Beberapa detik kemudian, seorang lelaki masuk ke ruanganku. Langkahnya mantap, bahunya tegap, dan wajahnya memiliki ketampanan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Matanya tajam, namun ada sesuatu yang hangat dalam sorotannya. Ia mengenakan kemeja biru tua dengan lengan tergulung hingga siku, memperlihatkan lengan yang kuat. "Sore, Bu Sari," sapanya dengan suara yang dalam namun lembut. Aku mengamati lelaki itu dengan seksama. Ia tampak percaya diri, namun tidak sombong. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda gugup seperti kebanyakan orang yang bertemu denganku untuk pertama kalinya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, tatapannya padaku bukanlah tatapan kasihan seperti yang sering kuterima dari banyak orang. Ia tidak melihat kursi rodaku dengan pandangan iba, tidak menunjukkan ekspresi ragu atau canggung. "Nama Anda?" tanyaku singkat, mencoba mempertahankan nada profesional. "Rizkon, Bu. Saya punya pengalaman di bidang manajemen hiburan malam selama beberapa tahun," jawabnya. Aku mengangguk perlahan. "Apa yang membuat Anda tertarik bekerja di sini?" "Ada sesuatu yang berbeda di tempat ini," katanya, tanpa sedikit pun kehilangan ketenangan. "Saya tahu bisnis hiburan malam bukanlah dunia yang mudah, tapi saya percaya, dengan manajemen yang tepat, semua bisa berjalan lebih baik. Saya juga tahu bahwa klub-klub yang Ibu miliki memiliki reputasi yang bersih dan profesional. Saya ingin menjadi bagian dari itu." Jawaban yang cerdas, pikirku. Ia tidak berusaha merayuku dengan kata-kata manis atau menjual diri dengan sanjungan kosong. Ia berbicara langsung, tanpa basa-basi. Aku menyukai orang-orang seperti itu. Tegas, percaya diri, dan tidak berlebihan dalam berbicara. Aku mengalihkan pandanganku ke Pak Arman. "Baiklah, saya serahkan keputusan ini padamu. Jika kau yakin dia bisa diandalkan, berikan dia kesempatan." Pak Arman mengangguk. "Terima kasih, Bu Sari." Saat itu, aku mengira pertemuanku dengan Rizkon hanyalah pertemuan bisnis biasa, tak lebih dari sekadar wawancara seorang calon karyawan. Aku tidak menyangka bahwa pertemuan itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Hari-hari berlalu, dan aku mulai mendengar laporan tentang Rizkon. Ia bekerja dengan baik, menangani operasional dengan ketegasan yang membuat banyak orang menghormatinya. Klub yang ia kelola berkembang pesat, dan aku mulai memperhatikan namanya lebih sering dalam laporan-laporan yang masuk ke mejaku. Namun, bukan hanya kinerjanya yang menarik perhatianku. Aku mulai menyadari bahwa ia memiliki kebiasaan yang berbeda dari kebanyakan orang di sekitarku. Setiap kali kami bertemu dalam rapat atau acara bisnis, ia selalu memperlakukanku seperti orang biasa. Ia tidak pernah berbicara dengan nada yang terlalu berhati-hati, tidak pernah menunjukkan sikap kasihan, dan yang lebih mengejutkan,
Ia sering menatap mataku dengan cara yang membuatku merasa dihargai. Aku tidak tahu kapan tepatnya aku mulai menantikan kehadirannya. Setiap kali ia memasuki ruangan, ada sesuatu yang berubah dalam atmosfer. Aku merasa lebih hidup, lebih terlibat, seolah-olah aku bukan hanya seorang pemilik bisnis yang memberi perintah dari jauh, melainkan seseorang yang benar-benar dilihat dan didengar. Suatu hari, aku tak bisa menahan rasa penasaranku. Saat ia datang ke kantorku untuk melaporkan perkembangan bisnis, aku menatapnya lama sebelum akhirnya bertanya, "Kenapa kamu selalu bersikap biasa saja padaku?" Ia tampak sedikit terkejut dengan pertanyaanku. "Apa maksud ibu?" Aku menghela napas pelan. Sebagian besar orang memperlakukanku dengan cara yang berbeda. Mereka terlalu berhati-hati, terlalu sopan, atau terlalu kasihan. Tapi kamu tidak. Kenapa? Ia tersenyum tipis. Karena saya tidak melihat ibu sebagai seseorang yang perlu dikasihani. Saya melihat ibu sebagai seorang wanita yang kuat. Seseorang yang berhasil membangun bisnis besar meskipun banyak tantangan. Itu lebih dari cukup untuk membuat saya menghormati ibu. Bukan karena kursi roda, tapi karena siapa ibu sebenarnya. Jawaban itu membuatku terdiam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Sudah lama sekali seseorang tidak berbicara kepadaku dengan cara seperti itu. Saat ia pamit dan keluar dari ruanganku, aku menyadari sesuatu. Hati yang telah lama ku biarkan membeku perlahan mulai mencair. Ada sesuatu tentang Rizkon yang menarikku, sesuatu yang membuatku ingin lebih mengenalnya. Dan aku tahu, perasaan ini tidak bisa lagi kuabaikan. Pernikahan kami berlangsung sederhana. Tidak ada pesta megah, tidak ada gaun pengantin mewah, dan tidak ada ribuan tamu yang datang untuk menyaksikan hari bahagia kami. Hanya sebuah acara kecil di rumahku, dengan beberapa kerabat dekat dan karyawan yang selama ini telah menjadi bagian dari hidupku. Aku memilih pernikahan yang intim bukan karena aku tidak mampu mengadakan perayaan besar, tetapi karena aku ingin momen ini terasa lebih nyata, lebih hangat, tanpa embel-embel kemewahan yang selama ini selalu menyelimutiku. Saat dia mengucapkan akad, aku duduk di kursi rodaku dengan tangan yang sedikit gemetar. Aku tidak tahu apakah ini adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Aku telah lama hidup sendiri, terbiasa dengan kesunyian dan kemandirian. Kini, ada seorang lelaki yang berjanji akan menemani hari-hariku, yang berjanji akan menerimaku apa adanya. Mas Rizkon menggenggam tanganku setelah akad selesai. Jemarinya yang hangat terasa begitu kokoh. "Mulai sekarang, aku akan selalu di sampingmu," katanya pelan, namun penuh keyakinan. Hari-hari pertama setelah pernikahan kami terasa seperti mimpi yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Mas Rizkon selalu ada di dekatku, memastikan bahwa aku merasa nyaman. Ia membantuku dengan hal-hal kecil, membawakan teh hangat di pagi hari, menyelimutiku ketika malam terasa dingin, dan bahkan dengan sabar mendorong kursi rodaku saat kami berjalan-jalan di taman belakang rumah. Aku mulai menikmati kehadirannya. Mulai terbiasa dengan suara langkah kakinya yang terdengar setiap kali ia mendekat. Yang paling membuatku tersentuh adalah betapa ia tidak pernah memperlakukanku sebagai seseorang yang lemah. Ia tidak pernah bersikap seolah-olah aku ini beban. Saat aku kesulitan mengambil sesuatu di rak yang tinggi, ia membantuku tanpa membuatku merasa tidak berdaya. Saat aku ingin melakukan sesuatu sendiri, ia memberiku ruang, membiarkanku berusaha, tapi selalu siap sedia jika aku membutuhkan bantuannya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa seperti wanita biasa, bukan hanya seorang janda lumpuh yang dikasihani. Pernikahan kami juga membawa perubahan dalam bisnis. Mas Rizkon mulai terlibat lebih dalam, membantu mengelola beberapa klub malam yang sebelumnya selalu kuawasi dari jauh. Ia cerdas dan cepat belajar, mampu menangani masalah dengan ketegasan yang membuatku kagum. Aku senang melihatnya beradaptasi dengan dunia yang telah lama ku bangun. Dengan keberadaannya,
Aku merasa lebih ringan. Aku akhirnya bisa membagi beban yang selama ini kupikul sendiri. Namun, bukan hanya tentang bisnis atau keseharian yang membuat hubungan kami terasa begitu istimewa. Ada momen-momen kecil yang terasa begitu berarti. Momen yang selama ini hanya bisa kubayangkan dalam kesendirianku. Seperti ketika kami duduk bersama di ruang tamu, menonton film lama yang tak pernah sempat kutonton sebelumnya. Atau ketika ia memasak sesuatu di dapur, mengacaukan segalanya. Lalu tertawa saat menyadari bahwa aku hanya menggelengkan kepala melihatnya berantakan. Ada juga malam-malam ketika aku terbangun dan mendapati dirinya masih duduk di balkon, menatap langit malam. Aku pernah bertanya, "Apa yang kamu pikirkan?" Ia menoleh dan tersenyum kecil. "Tentang bagaimana aku ingin membuatmu bahagia," jawabnya. Jawaban sederhana itu membuat dadaku hangat. Aku tidak pernah mengira akan menemukan seseorang yang mau mencintaiku dengan cara seperti ini. Dengan sabar, dengan tulus, dan tanpa syarat. Seiring berjalannya waktu, aku mulai membuka hati lebih dalam. Aku mulai memanggilnya Mas Rizkon, dengan kehangatan yang alami, bukan lagi dengan keraguan seperti dulu. Aku mulai mempercayainya bukan hanya sebagai suami, tetapi juga sebagai sahabat, sebagai seseorang yang bisa kuandalkan. Namun, di balik semua kebahagiaan ini, ada sesuatu yang samar-samar mengganggu pikiranku. Sebuah ketakutan kecil yang selalu bersembunyi di sudut hatiku. Apakah ini akan bertahan? Apakah cinta ini benar-benar tulus? Atau hanya sementara? Aku telah kehilangan banyak hal dalam hidup, dan aku tidak tahu apakah aku siap kehilangan lagi. Tapi untuk saat ini, aku memilih untuk menikmati kebahagiaan yang ada. Aku memilih untuk percaya pada Mas Rizkon. Aku memilih untuk percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, aku akhirnya menemukan seseorang yang benar-benar bisa menerimaku apa adanya. Pernikahan kami telah berjalan beberapa bulan, dan semuanya tampak baik-baik saja. Mas Rizkon masih menunjukkan perhatian yang sama, masih dengan kelembutannya yang dulu membuatku jatuh hati. Ia membantu mengurus bisnis, menghabiskan waktu bersamaku, dan selalu memastikan kebutuhanku terpenuhi. Setiap pagi, ia menyapaku dengan senyum hangat, mencium keningku sebelum berangkat bekerja, dan setiap malam, ia kembali dengan pelukan yang menenangkan. Aku ingin percaya bahwa kebahagiaan ini akan bertahan selamanya. Namun, perlahan, sesuatu mulai berubah. Awalnya, perubahan itu terasa begitu kecil hingga aku hampir tidak menyadarinya. Mas Rizkon mulai sering pulang lebih larut dari biasanya. Jika sebelumnya ia selalu berusaha pulang sebelum aku tertidur, kini ia sering tiba saat aku sudah terlelap. Ketika aku terbangun dan mendapati tempat tidur di sebelahku kosong, ada perasaan aneh yang menyusup ke dalam hatiku. "Aku sibuk, sayang," katanya setiap kali kutanya. "Urusan bisnis makin banyak, dan aku ingin memastikan semuanya berjalan lancar." Aku mencoba memahami. Aku tahu dunia bisnis hiburan malam tidak pernah sederhana. Klub-klub kami beroperasi hingga dini hari, dan wajar jika Mas Rizkon harus memastikan semuanya tetap berjalan baik. Aku sendiri sering begadang di masa lalu, mengawasi laporan keuangan dan memastikan tidak ada yang melenceng dari jalur. Jadi aku tidak punya alasan untuk meragukannya. Setidaknya, itulah yang kupikirkan saat itu. Tetapi, semakin hari, alasan, sibuk, itu terasa semakin sering terdengar. Jika sebelumnya ia hanya terlambat pulang sekali atau 2 kali dalam seminggu, kini hampir setiap malam ia baru pulang saat fajar mulai menyingsing. Dan yang lebih menggangguku adalah, ketika kutanya lebih lanjut, jawabannya selalu terasa menggantung, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. "Bisnis itu tidak semudah yang kamu bayangkan, sayang," katanya suatu malam ketika aku mulai menunjukkan kegelisahanku. "Aku harus menjaga relasi, menemui orang-orang penting, memastikan bahwa semuanya tetap menguntungkan. Kamu tidak perlu khawatir,"
Aku melakukan ini untuk kita. Aku mengangguk, mencoba mempercayainya. Namun, ada sesuatu dalam nada suaranya yang terasa berbeda. Ia tidak lagi berbicara dengan ketulusan yang dulu selalu bisa kurasakan. Ada ketegangan, ada jarak yang perlahan terbentuk di antara kami. Lalu, ada perubahan lain yang mulai muncul. Mas Rizkon, yang dulu selalu menjawab teleponku dengan cepat, kini sering tidak mengangkatnya. Kadang-kadang, butuh berjam-jam hingga ia membalas pesan singkatku. Dan saat ia akhirnya membalas, jawabannya sering singkat dan terburu-buru. Aku sedang rapat. Atau, nanti kita bicara di rumah, ya? Dulu, aku bisa merasakan kehangatan dalam setiap kata-katanya. Kini, rasanya seperti membaca pesan dari seorang rekan bisnis, bukan dari suami yang dulu begitu dekat denganku. Aku mulai gelisah. Aku bukan wanita bodoh. Dan aku telah cukup lama berkecimpung di dunia bisnis untuk mengetahui bahwa sesuatu sedang terjadi. Tetapi aku masih belum bisa memastikan apa. Aku tidak ingin menuduh tanpa bukti. Dan aku tidak ingin berpikir buruk tentang lelaki yang telah berjanji akan selalu ada untukku. Namun, firasatku semakin kuat ketika aku mulai melihat tanda-tanda lain. Pakaian Mas Rizkon seringkali berbau parfum yang tidak kukenali. Sebuah aroma manis dan tajam yang bukan milikku. Kadang-kadang, saat ia pulang, ada noda lipstik samar di kerah bajunya, atau bekas bedak di lengannya. Setiap kali kutanya, ia selalu punya alasan. Tadi ada pertemuan dengan investor, ada banyak wanita di sana, katanya dengan santai. Mungkin terkena saat bersalaman atau saat lewat di tengah kerumunan. Aku ingin percaya. Aku ingin berpikir bahwa itu hanya kebetulan. Tapi semakin sering aku mendapati tanda-tanda ini, semakin sulit bagiku untuk mengabaikannya. Aku mulai diam-diam mengamati pergerakannya, mencoba mencari tahu kemana ia pergi setiap malam. Aku menelpon beberapa manajer di klub-klub kami, bertanya apakah mereka melihat Mas Rizkon datang ke sana. Beberapa menjawab iya, tapi ada juga yang ragu-ragu sebelum menjawab, seolah menyembunyikan sesuatu. Malam itu, aku duduk di depan jendela besar di kamar kami, menatap keluar ke arah kota yang gemerlap. Aku memegang ponselku dengan erat, berpikir apakah aku harus menghubungi seseorang untuk mencari tahu lebih jauh. Namun, bagian dari diriku masih ingin percaya bahwa suamiku tidak mungkin mengkhianatiku. Aku menghela napas panjang. Mungkin aku hanya terlalu curiga. Mungkin aku hanya terlalu takut kehilangan. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu, sesuatu sedang berubah. Dan cepat atau lambat, aku harus siap menghadapi kenyataan. Hari itu, aku duduk di ruang kerja dengan segelas teh hangat yang hampir dingin di atas meja. Aku menatap layar laptopku, berusaha fokus pada laporan keuangan bisnisku, tetapi pikiranku terus melayang pada satu hal, Mas Rizkon. Sudah beberapa minggu aku merasa ada sesuatu yang janggal, dan semakin hari, kegelisahanku semakin sulit diabaikan. Ia masih pulang larut malam, masih memberikan alasan-alasan yang terdengar masuk akal. Tetapi semakin sering aku mendengar alasan itu, semakin lelah hatiku untuk mempercayainya. Siang itu, aku menerima telepon dari seorang manajer di salah satu klub milikku. Seorang pria parubaya bernama Pak Joko yang telah bekerja denganku selama bertahun-tahun. Ia bukan tipe orang yang suka ikut campur urusan pribadi, dan ia juga bukan orang yang mudah berbicara tanpa alasan yang kuat. Namun, suaranya di telepon terdengar sedikit ragu, seolah ia sedang menimbang-nimbang apakah ia harus mengatakan sesuatu atau tidak. Bu Sari, katanya pelan, maaf jika saya lancang, tapi ada sesuatu yang sepertinya perlu ibu ketahui. Aku merasakan ketegangan menjalar di dadaku. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, apa itu, Pak Joko? Sejenak, terdengar keheningan di ujung telepon, lalu suaranya kembali terdengar. Saya sering melihat Pak Rizkon di klub kami belakangan ini.
Bu. Bukan hanya sekadar mengawasi operasional seperti yang biasa ibu lakukan dulu, tapi ia berhenti sejenak, seolah ragu untuk melanjutkan. Tapi apa? Aku mendesaknya, jantungku mulai berdetak lebih cepat. Tapi beliau sering datang dengan beberapa wanita muda. Bu, jawabnya akhirnya. Mereka terlihat akrab, terlalu akrab untuk seorang suami yang sudah menikah. Dunia di sekitarku terasa berhenti sejenak. Aku menggenggam lengan kursi rodaku dengan erat, mencoba mengendalikan perasaan yang mulai bergejolak di dalam dadaku. Aku ingin menyangkalnya, ingin berkata bahwa itu pasti hanya salah paham. Namun, di lubuk hatiku, aku tahu bahwa ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Pak Joko masih melanjutkan. Saya tidak ingin ikut campur, Bu, tapi saya merasa ibu perlu tahu. Saya melihat beliau sering memesan ruangan VIP, menghabiskan banyak uang untuk minuman mahal, dan selalu ditemani oleh perempuan yang berbeda-beda. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Apa ada kemungkinan dia hanya bertemu dengan klien atau rekan bisnis? Tanyaku, meski aku sendiri ragu dengan pertanyaanku. Pak Joko terdengar menghela napas. Saya ingin berpikir begitu, Bu, tapi saya rasa ini bukan sekadar urusan bisnis. Saya sudah lama bekerja di dunia ini, dan saya tahu seperti apa pertemuan bisnis yang sesungguhnya. Apa yang saya lihat bukan seperti itu. Tanganku gemetar. Aku menutup mata sejenak, mencoba mengendalikan emosi yang mulai meluap di dalam diriku. Aku tidak ingin menangis. Aku tidak ingin terlihat lemah. Namun, rasa sakit itu perlahan mulai menjalar, menusuk setiap inci dari hatiku. Aku mencoba berpikir jernih. Pak Joko, bisakah Anda mengawasi lebih lanjut? Jika ada sesuatu yang mencurigakan, tolong beritahu saya, kataku akhirnya. Tentu, Bu. Saya akan mengabari Ibu jika ada perkembangan. Aku menutup telepon, lalu meletakkan ponsel di atas meja. Tanganku masih gemetar, tetapi aku menolak membiarkan air mataku jatuh. Aku mencoba menenangkan diriku, meyakinkan diri bahwa mungkin ini hanya kesalahpahaman. Namun, jauh di dalam hatiku, aku tahu bahwa kecurigaanku selama ini bukan tanpa alasan. Dan aku harus bersiap menghadapi kenyataan yang mungkin jauh lebih menyakitkan daripada yang pernah kubayangkan. Setelah menerima laporan dari Pak Joko, aku merasa semakin gelisah. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres, tetapi aku masih mencoba menyangkalnya. Aku berharap ini hanya kesalahpahaman, bahwa Mas Rizkon masih pria yang dulu ku kenal, pria yang peduli, penuh perhatian, dan mencintaiku tanpa syarat. Namun, semakin aku mencoba meyakinkan diriku, semakin kuat perasaan bahwa aku sedang menutup mata terhadap kebenaran yang perlahan terbuka di hadapanku. Aku tidak bisa hanya duduk diam dalam ketidakpastian. Aku harus menemukan bukti yang lebih konkret, sesuatu yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Aku memutuskan untuk memeriksa laporan keuangan bisnis-bisnisku lebih teliti dari sebelumnya. Aku bukan hanya pemilik, tetapi juga pengawas utama, dan selama ini aku selalu memiliki kendali penuh atas aliran dana yang keluar dan masuk. Namun, sejak Mas Rizkon mulai mengambil alih sebagian tugas operasional, aku mulai mempercayakannya banyak hal, mungkin terlalu banyak. Pagi itu, aku meminta asistenku, Winda, untuk mencetak laporan transaksi dari semua rekening bisnis yang berhubungan dengan klub malam dan properti yang aku kelola. Winda adalah orang yang telah bekerja denganku selama bertahun-tahun. Seorang wanita yang setia dan cermat dalam pekerjaannya. Aku tidak ingin terlihat terlalu mencurigakan. Jadi aku hanya berkata bahwa aku ingin memastikan segalanya tetap berjalan lancar. Beberapa jam kemudian, Winda kembali dengan setumpuk laporan transaksi. Aku duduk di ruang kerjaku, mengamati angka-angka yang tertera di layar dan lembaran-lembaran di tanganku. Aku menelusuri setiap transaksi,
memastikan semuanya sesuai dengan catatan yang aku miliki. Awalnya, tidak ada yang aneh. Semua terlihat normal. Pembayaran gaji karyawan, pembelian inventaris, dan pengeluaran operasional lainnya. Namun, saat aku mulai menggali lebih dalam, aku menemukan sesuatu yang membuat dadaku berdegup lebih kencang. Ada beberapa transaksi dalam jumlah besar yang ditransfer ke rekening yang tidak familiar bagiku. Aku mengernyit, membaca ulang data yang tertera. Transfer tersebut tidak memiliki keterangan yang jelas, hanya berupa kode angka yang tidak biasa. Jumlahnya tidak kecil, ratusan juta rupiah telah berpindah ke rekening-rekening ini dalam beberapa bulan terakhir. Aku menahan napas, mencoba mengingat apakah aku pernah menyetujui transaksi ini. Namun, seingatku, aku tidak pernah menginstruksikan transfer dana dalam jumlah sebesar itu ke rekening yang tidak kuketahui. Aku menggulir lebih jauh ke bawah, melihat pola transaksi yang semakin mencurigakan. Sebagian besar dana ini dikirim dari klub malam yang sering dikunjungi Mas Rizkon. Tanganku semakin erat menggenggam kertas di hadapanku. Aku mulai memiliki firasat buruk tentang siapa pemilik rekening ini. Dengan jantung berdebar, aku mengambil ponsel dan menghubungi Winda. Winda, bisakah kamu melacak pemilik rekening yang menerima transfer ini? Tanyaku, mencoba menjaga suaraku tetap tenang meskipun dadaku bergemuruh. Tentu, Bu, jawab Winda cepat. Saya akan segera mencari tahu. Menunggu hasil dari Winda terasa seperti siksaan. Aku mencoba tetap tenang, tetapi pikiranku terus berputar-putar. Jika benar dugaanku, maka itu berarti Mas Rizkon telah mengambil uang dari bisnis yang aku bangun dengan susah payah. Aku tidak ingin langsung menuduhnya, tetapi semua tanda semakin mengarah padanya. Sore itu, Winda kembali dengan informasi yang kutunggu. Aku melihat ekspresi ragu di wajahnya, seolah ia tidak yakin apakah ia harus mengatakan apa yang ia temukan. Bu, saya sudah melacak rekening itu, katanya pelan. Sebagian dari dana itu masuk ke rekening pribadi Pak Rizkon. Dada ini terasa sesak. Aku menggigit bibirku, menahan gemuruh emosi yang tiba-tiba muncul. Dan sisanya? Tanyaku, meski aku sudah bisa menebak jawabannya. Sisanya sebagian besar ditransfer ke rekening beberapa wanita, jawab Winda dengan hati-hati. Beberapa di antaranya terhubung dengan nama yang sering muncul di daftar tamu VIP di klub kita. Aku merasakan darahku mendidih. Semua mulai jelas. Mas Rizkon bukan hanya menggunakan uangku untuk kepentingannya sendiri, tetapi juga untuk menghabiskannya bersama wanita-wanita lain. Hatiku terasa hancur, tetapi di saat yang sama, ada kemarahan yang membara di dalam diriku. Aku telah mempercayainya. Aku telah menyerahkan sebagian dari hidupku padanya, membiarkannya masuk ke dalam dunia yang kubangun sendiri. Dan ini balasannya? Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku tidak bisa terburu-buru mengambil keputusan. Aku harus menghadapinya dengan kepala dingin. Jika aku ingin mendapatkan kebenaran sepenuhnya, aku harus mengumpulkan lebih banyak bukti. Aku menatap Winda dengan mata yang kini dipenuhi tekad. Jangan beritahu siapapun tentang ini. Aku ingin kau terus mengawasi aliran dana dan beritahu aku jika ada transaksi mencurigakan lainnya. Baik, Bu, jawab Winda dengan suara penuh keseriusan. Setelah Winda pergi, aku duduk dalam diam. Mataku menatap kosong keluar jendela, melihat langit yang mulai gelap. Aku merasa lelah, kecewa, dan marah. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Jika Mas Rizkon mengira aku adalah wanita lemah yang bisa ia permainkan, maka ia telah salah besar. Malam ini, aku memutuskan bahwa aku akan mencari tahu semuanya sampai ke akar-akarnya. Aku akan mengungkap kebenaran. Dan jika benar Mas Rizkon telah mengkhianatiku, maka aku tidak akan tinggal diam.
Aku telah kehilangan banyak hal dalam hidup, tetapi aku tidak akan kehilangan harga diriku. Aku bersumpah, ini belum selesai. Malam itu, aku duduk di ruang kerja dengan napas yang tertahan. Hasil penyelidikanku, laporan dari Winda, dan informasi dari Pak Joko telah mengarah pada satu kesimpulan yang tak bisa lagi kuabaikan. Mas Rizkon telah berkhianat. Ia tidak hanya menghamburkan uang dari bisnis yang aku bangun dengan susah payah, tetapi juga menggunakannya untuk bersenang-senang dengan wanita lain. Aku merasakan campuran perasaan marah, kecewa, dan hancur dalam diriku. Aku telah menyerahkan seluruh kepercayaanku padanya, bahkan membuka pintu kehidupanku untuknya. Aku telah berharap bahwa ia adalah pria yang akan menemaniku melewati hari-hari sulit, seseorang yang akan menjaga dan melindungiku. Tapi kenyataan berkata lain. Ia telah mengkhianati segala sesuatu yang kami bangun bersama. Namun, aku bukan wanita yang akan membiarkan diriku larut dalam kesedihan. Aku tahu aku harus bertindak. Aku tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Aku tidak bisa membiarkan Mas Rizkon terus memanfaatkan kelemahanku. Aku mungkin seorang wanita yang duduk di kursi roda, tetapi aku bukan wanita lemah. Maka, aku mulai merencanakan langkahku dengan hati-hati. Aku ingin melihat sendiri bagaimana Mas Rizkon menghabiskan malamnya. Aku ingin memastikan dengan mataku sendiri bahwa semua yang kudengar bukan sekadar laporan dari orang lain. Malam itu, aku meminta Winda untuk menghubungi seorang sopir pribadiku. Aku ingin pergi ke klub tempat Mas Rizkon sering menghabiskan waktunya, tetapi aku tidak ingin menimbulkan kecurigaan. Dengan mengenakan mantel panjang dan syal yang menutupi sebagian wajahku, aku meninggalkan rumah tanpa memberitahu siapapun. Mobil melaju pelan di tengah hiruk-pikuk kota malam. Lampu-lampu jalan berpendar, menciptakan bayangan panjang di jendela mobil. Hatiku berdebar, tetapi aku menahan diri agar tetap tenang. Aku tahu bahwa setelah malam ini, hidupku mungkin tidak akan pernah sama lagi. Ketika kami tiba di klub, aku meminta sopirku untuk berhenti di sudut yang tidak terlalu mencolok. Aku ingin mengamati dari kejauhan sebelum masuk ke dalam. Dari balik jendela mobil, aku melihat pintu masuk klub yang dijaga ketat oleh beberapa petugas keamanan. Mobil-mobil mewah datang dan pergi, menurunkan tamu-tamu dengan pakaian glamor. Dan di antara mereka, aku melihat sosok yang begitu kukenal. Mas Rizkon. Ia melangkah keluar dari mobil dengan santai, mengenakan kemeja mahal yang kukenali sebagai pemberianku. Tapi yang membuat hatiku semakin sakit adalah wanita yang berjalan di sampingnya. Wanita itu muda, mengenakan gaun merah yang mencolok, lengannya melingkar di tangan Mas Rizkon dengan begitu akrab. Mereka tertawa, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Aku merasakan darahku mendidih. Tanpa berpikir panjang, aku meminta sopirku untuk membantuku keluar dari mobil. Aku tidak bisa hanya duduk diam melihat ini. Dengan langkah mantap, aku mendorong kursi rodaku mendekati pintu masuk. Para petugas keamanan awalnya ragu untuk membiarkanku masuk. Tetapi begitu aku menyebutkan namaku, mereka langsung memberi jalan. Aku adalah pemilik klub ini, dan mereka tahu lebih baik daripada menentang perintahku. Begitu aku masuk ke dalam, suara musik yang menggema dan cahaya redup membuat atmosfer terasa berat. Aku menelusuri ruangan dengan mataku, mencari sosok Mas Rizkon. Dan akhirnya, aku menemukannya, duduk di salah satu meja VIP dengan wanita itu di pangkuannya. Tangannya melingkar di pinggangnya, minuman mahal di genggaman. Hatiku hancur, tetapi kemarahanku lebih besar daripada rasa sakit yang kurasakan. Dengan penuh percaya diri, aku mendorong kursi rodaku mendekati mejanya. Orang-orang mulai menoleh, berbisik satu sama lain saat mereka menyadari kehadiranku. Mas Rizkon belum menyadari kehadiranku sampai aku berhenti tepat di depan mejanya. Ketika ia mengangkat wajahnya dan melihatku, aku bisa melihat keterkejutan di matanya.
Matanya membelalak, bibirnya sedikit terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia terdiam. "Selamat malam, Pak Rizkon," kataku dengan suara tenang, meskipun aku bisa merasakan kemarahan membakar dadaku. Wanita di sampingnya tampak kebingungan. Matanya berpindah dari wajahku ke wajah Mas Rizkon. Aku bisa melihat bagaimana Mas Rizkon berusaha menyusun kata-kata di kepalanya, mencoba mencari alasan atau pembelaan, tetapi aku tidak memberinya kesempatan. Aku hanya ingin memastikan sendiri apa yang sudah aku dengar selama ini. Lanjutku, menatap langsung ke matanya. Dan sepertinya aku tidak perlu bukti lebih lanjut. Ia membuka mulutnya. Tetapi sebelum ia bisa mengeluarkan satu kata pun, aku mengangkat tanganku, menyuruhnya diam. "Jangan repot-repot berbohong, Mas," kataku tajam. "Aku sudah tahu semuanya. Aku sudah melihat transaksi keuangan, rekening-rekening yang kau gunakan untuk mentransfer uang ke wanita-wanita ini. Aku sudah mendengar dari orang-orang yang lebih setia kepadaku daripada dirimu. Dan sekarang, aku melihatnya dengan mataku sendiri." Aku melihat ekspresi Mas Rizkon berubah. Keterkejutannya berubah menjadi kepanikan, lalu berganti menjadi sesuatu yang lebih dingin. Sebuah ekspresi yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Sari, dengarkan aku," katanya akhirnya. "Ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Aku tertawa kecil, tetapi tawaku penuh dengan kepedihan. "Tidak seperti yang kupikirkan? Jadi menurutmu, apa yang baru saja kulihat ini? Permainan bisnis? Negosiasi?" Ia terdiam. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menatapnya dengan penuh keberanian. "Mulai malam ini, aku tidak ingin melihatmu lagi di klub ini, atau dimanapun dalam hidupku. Aku akan memastikan bahwa setiap sen yang kau curi dariku akan kau bayar kembali. Dan aku tidak peduli bagaimana caranya." Aku melihat wajahnya mengeras, tetapi aku tidak peduli lagi. Aku telah memberikan kepercayaanku padanya, dan ia telah menghancurkannya tanpa sedikit pun penyesalan. Aku menoleh ke petugas keamanan yang berdiri di dekatku. Pastikan dia tidak pernah menginjakan kaki di sini lagi. Dengan satu perintah itu, aku berbalik dan meninggalkan klub. Meninggalkan pria yang dulu kucintai tetapi kini hanya menjadi bagian dari masa laluku. Aku tidak akan membiarkan diriku hancur karena pengkhianatan ini. Aku lebih kuat dari itu. Dan aku akan memastikan bahwa ini hanyalah awal dari kebangkitanku. Aku pulang malam itu dengan hati yang masih bergemuruh. Perasaan marah, kecewa, dan sakit hati bercampur menjadi satu dalam dadaku. Kata-kata yang ingin kuucapkan pada Mas Rizkon masih tersangkut di tenggorokanku. Dan tatapan sinisnya saat aku mengusirnya dari klub itu terus berputar di kepalaku. Aku tahu ini belum berakhir. Aku tahu Mas Rizkon tidak akan tinggal diam. Dan benar saja, keesokan harinya, aku menerima telepon darinya. Aku sedang duduk di ruang kerjaku, mencoba menenangkan pikiranku dengan menata ulang strategi bisnis yang berantakan gara-gara ulahnya, ketika ponselku bergetar. Nama Mas Rizkon terpampang di layar. Aku menatapnya selama beberapa detik sebelum akhirnya menjawab dengan suara yang dingin. "Kita harus bicara," katanya tanpa basa-basi. Suaranya terdengar tegang, hampir seperti orang yang sedang terpojok. "Aku tidak punya hal lain untuk dibicarakan denganmu," jawabku, berusaha tetap tenang meskipun jantungku berdegup kencang. "Jangan bertindak seperti ini, Sari," suaranya sedikit meninggi. "Setidaknya beri aku kesempatan untuk menjelaskan." Aku mendengus. "Menjelaskan apa? Bahwa aku salah melihatmu memeluk wanita lain? Atau bahwa semua uang yang kau ambil dari bisnisku hanyalah sebuah kesalahpahaman?" Hening. Aku bisa merasakan bahwa ia sedang mencari alasan, sesuatu yang bisa membuatku kembali percaya padanya. Tapi aku sudah lelah. "Aku akan datang ke rumah," katanya akhirnya. "Aku tidak mau melihatmu."
Terlalu buruk, katanya dengan nada yang lebih tajam. Aku tetap akan datang. Aku menutup telepon tanpa menjawab. Dadaku terasa sesak, bukan karena takut, tetapi karena aku tahu bahwa pertarungan ini belum selesai. Aku menarik napas dalam-dalam dan memanggil Winda. Winda, pastikan semua pengawal berjaga di rumah hari ini, kataku tegas. Aku tidak mau ada orang yang masuk tanpa izinku. Winda mengangguk, tetapi aku bisa melihat kekhawatiran di matanya. Aku mengerti. Ini pertama kalinya aku menghadapi sesuatu seperti ini. Sebuah pengkhianatan dari seseorang yang seharusnya menjadi pelindungku. Tapi aku tidak akan mundur. Siang itu, seperti yang ia janjikan, Mas Rizkon datang. Aku melihat mobilnya berhenti di halaman rumah, dan ia keluar dengan langkah yang penuh keyakinan, seolah-olah ia masih memiliki kendali atas hidupku. Para pengawalku langsung berdiri di depan pintu, tetapi aku memberi isyarat agar mereka membiarkannya masuk. Aku ingin menyelesaikan ini dengan caraku sendiri. Mas Rizkon melangkah masuk ke ruang tamu dengan ekspresi yang sulit ditebak. Aku bisa melihat ada ketegangan dalam gerak-geriknya, tetapi ia mencoba menyembunyikannya dengan sikap arogan yang selalu ia tunjukkan. Kau benar-benar ingin melakukan ini, Sari? Katanya sambil menatapku tajam. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya dengan dingin. Aku tidak mencuri uangmu, katanya akhirnya. Aku hanya mengambil bagian yang memang seharusnya menjadi milikku. Aku suamimu, Sari. Apa salahnya jika aku menggunakan uang dari bisnis yang juga kurus? Aku tertawa kecil, tetapi tidak ada humor dalam tawaku. Bagianmu? Sejak kapan kau mulai berpikir bahwa uang yang kau hambur-hamburkan itu adalah hakmu? Aku bekerja untukmu, katanya, suaranya naik 1 oktav. Aku mengurus bisnis ini. Aku membantumu. Dan sebagai suamimu, aku berhak mendapatkan sesuatu dari apa yang sudah kulakukan. Aku menggelengkan kepala, merasa muak. Kalau memang itu yang kau pikirkan sejak awal, kenapa kau tidak pernah mengatakan apapun padaku? Kenapa kau malah mengambilnya diam-diam, mentransfernya ke rekening pribadi, lalu menghabiskannya dengan wanita-wanita di klub? Wajahnya memerah, tetapi aku bisa melihat bahwa ia tidak memiliki jawaban. Kau hanya mencari alasan untuk membenarkan perbuatanmu. Lanjutku. Suaraku lebih tenang tetapi tajam. Dan yang lebih menyedihkan, kau berpikir aku cukup bodoh untuk menerimanya. Mas Rizkon mengembuskan napas panjang, lalu mendekat ke arahku. Aku tidak bergerak. Aku tidak akan menunjukkan ketakutan. Sari, katanya lebih pelan, nada suaranya berubah. Kali ini ia mencoba merayu. Kita bisa menyelesaikan ini dengan baik. Aku tahu kau marah, dan aku mengerti. Tapi jangan bertindak seolah-olah aku musuhmu. Aku masih suamimu. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Tidak lagi. Ia menegang. Apa maksudmu? Aku sudah menyiapkan surat perceraian, kataku dengan tegas. Aku tidak bisa lagi hidup dengan seseorang yang tidak bisa aku percaya. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan hidupku lebih jauh. Aku bisa melihat bagaimana wajahnya berubah dari keterkejutan menjadi kemarahan. Ia mengepalkan tangannya, matanya menyala dengan emosi yang tidak bisa ia kendalikan. Kau tidak bisa melakukan ini, Sari, katanya dengan suara bergetar. Aku tidak akan membiarkanmu mencampakkanku begitu saja. Aku menatapnya dengan dingin. Aku tidak meminta izinmu, Mas. Aku hanya memberitahumu. Ia menatapku selama beberapa detik, lalu tertawa sinis. Jadi ini akhirnya, ya? Kau ingin menyingkirkanku begitu saja setelah semua yang sudah kita lalui? Aku tidak menjawab. Aku tahu tidak ada gunanya berbicara lebih jauh. Aku akan melawan ini, katanya akhirnya,
Suaranya penuh kemarahan. Aku tidak akan pergi begitu saja. Kau pikir kau bisa membuangku semudah itu? Kita lihat siapa yang akan menang. Sari. Aku tetap diam. Tanpa berkata lagi, ia berbalik dan berjalan keluar dari rumah, membanting pintu di belakangnya. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dadaku. Aku tahu ini belum berakhir. Mas Rizkon bukan tipe pria yang akan menyerah begitu saja. Tapi aku juga bukan wanita yang bisa diinjak-injak. Jika ini perang yang ia inginkan, maka aku siap menghadapinya. Rumah terasa lebih sepi setelah kepergian Mas Rizkon. Tetapi bukan kesepian yang menenangkan. Ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Sesuatu yang membuat dadaku terasa berat setiap kali aku mengingat tatapan penuh amarahnya sebelum ia pergi. Aku tahu ini belum berakhir. Aku tahu Mas Rizkon tidak akan menyerah begitu saja. Benar saja, 2 hari setelah konfrontasi itu, aku mendapat telepon dari pengacaraku. Mereka memberitahuku bahwa Mas Rizkon menolak menandatangani surat cerai dan malah mengajukan tuntutan balik. Ia mengklaim bahwa selama pernikahan ini, ia telah memberikan kontribusi besar terhadap bisnis-bisnisku dan bahwa ia berhak atas bagian dari aset-asetku. Aku sudah menduga ini. Aku tahu Mas Rizkon tidak akan membiarkan aku pergi begitu saja. Tetapi mendengarnya secara langsung tetap membuat dadaku sesak. Aku menatap jendela ruang kerja, melihat taman kecil di halaman rumah yang dulu terasa begitu damai bagiku. Kini, semuanya terasa seperti bayangan masa lalu yang jauh. Aku memutuskan untuk tidak tinggal diam. Aku menemui pengacaraku secara langsung untuk menyusun strategi. Mereka meyakinkanku bahwa selama aku memiliki bukti bahwa bisnis ini sepenuhnya dikelola olehku sebelum pernikahan, tuntutan Mas Rizkon tidak akan memiliki dasar hukum yang kuat. Namun, yang tidak bisa mereka lindungi adalah serangan psikologis yang mulai dilancarkan Mas Rizkon terhadapku. Beberapa hari setelah tuntutannya, gosip tentang pernikahan kami mulai beredar di media. Aku membaca berita-berita online yang menuliskan bahwa aku, seorang wanita kaya yang duduk di kursi roda, telah memanfaatkan Mas Rizkon untuk kepentingan pribadi, lalu membuangnya begitu saja. Beberapa media bahkan menyebutku sebagai wanita yang dingin dan tidak tahu berterima kasih. Aku tahu dari mana semua ini berasal. Mas Rizkon sedang mencoba membalas dendam, bukan hanya melalui jalur hukum, tetapi juga dengan merusak reputasiku. Dan yang lebih menyakitkan, ia akhirnya datang langsung ke rumahku, kali ini tanpa peringatan. Hari itu aku sedang duduk di ruang tengah, mencoba menikmati secangkir teh dengan tenang setelah seminggu penuh ketegangan. Namun, ketenangan itu langsung hilang ketika suara ribut terdengar dari depan rumah. Aku melihat Winda berlari ke dalam dengan wajah panik. "Bu, Pak Rizkon ada di depan," katanya. Dia berteriak-teriak ingin bertemu dengan ibu. Aku menghela napas panjang. Aku tahu ini akan terjadi cepat atau lambat. Biarkan dia masuk, kataku akhirnya. Tak lama kemudian, Mas Rizkon berjalan masuk dengan langkah penuh amarah. Aku menatapnya, mencoba mencari sisa-sisa pria yang dulu kucintai, tetapi aku tidak menemukannya. Yang berdiri di hadapanku sekarang adalah seseorang yang dipenuhi kebencian dan ego yang terluka. "Apa lagi yang kau inginkan, Mas?" tanyaku dengan suara tenang, meskipun hatiku berdebar kencang. Ia tertawa sinis. "Apa yang aku inginkan? Aku ingin keadilan, Sari." Aku mengangkat alisku. "Keadilan?" "Ya," katanya dengan suara meninggi. "Aku ingin dunia tahu bahwa kau bukan korban di sini. Kau hanya seorang wanita lumpuh yang berpikir bisa mengendalikan segalanya dengan uangmu. Kau pikir aku mencintaimu? Tidak, Sari. Aku hanya bertahan selama ini karena aku kasihan padamu." Aku merasakan napasku tercekat. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam hatiku, lebih dalam daripada semua pengkhianatan yang telah ia lakukan.
Mas Rizkon melanjutkan dengan suara penuh penghinaan. Kau pikir ada pria normal yang mau bersama wanita seperti kau? Kau pikir kau berharga? Tidak. Sari. Kau hanya seorang wanita yang sendirian dan putus asa. Dan aku cukup baik untuk berpura-pura peduli. Aku menggigit bibir bawahku, menahan agar air mata tidak jatuh. Aku tidak ingin memberinya kepuasan melihatku hancur. Apa kau sudah selesai? Tanyaku akhirnya. Suaraku sedikit bergetar tetapi tetap tegas. Ia terdiam, mungkin terkejut karena aku tidak merespon seperti yang ia harapkan. Aku mungkin seorang wanita yang duduk di kursi roda. Mas, lanjutku, menatapnya tajam. Tapi aku lebih kuat daripada yang kau pikirkan. Aku tidak membutuhkan belas kasihanmu. Aku tidak pernah membutuhkannya. Aku menghela napas panjang, lalu melanjutkan, jika selama ini kau hanya bertahan karena kasihan, maka kau tidak lebih dari seorang pengecut. Dan aku bersyukur karena akhirnya aku bisa melihat wajah aslimu. Aku bisa melihat rahangnya mengeras, tetapi aku tidak peduli lagi. Aku sudah selesai dengan semua ini. Pergilah, Mas, kataku pelan. Jangan kembali lagi ke rumah ini. Mas Rizkon menatapku dengan ekspresi yang sulit ditebak. Aku bisa melihat kemarahan, frustrasi, dan mungkin sedikit keterkejutan. Tapi akhirnya, ia berbalik dan berjalan pergi tanpa mengatakan apa-apa lagi. Begitu pintu tertutup, aku mengembuskan napas yang tidak kusadari telah kutahan. Winda mendekat, meletakkan tangannya di pundakku. Ibu baik-baik saja? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Meskipun hatiku masih terasa sakit. Aku akan baik-baik saja. Karena aku tahu, meskipun kata-katanya menyakitkan, aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkanku. Aku lebih kuat dari itu. Setelah semua drama dan pertengkaran, akhirnya aku resmi bercerai dengan Mas Rizkon. Aku menandatangani dokumen terakhir dengan tangan yang mantap, tanpa ada keraguan sedikit pun. Saat hakim mengetukkan palunya, mengesahkan perpisahan kami, aku seharusnya merasa lega. Namun, yang kurasakan saat itu bukanlah kebahagiaan, melainkan kekosongan. Seperti rumah besar yang tiba-tiba kehilangan penghuninya, hatiku terasa hampa. Meskipun aku tahu ini adalah keputusan yang terbaik. Aku pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Rumah itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada lagi sosok Mas Rizkon yang mondar-mandir di ruang tamu. Tidak ada suara langkah kakinya yang dulu selalu terdengar di malam hari. Aku duduk di kursi rodaku, menatap jendela dengan pandangan kosong. Di luar, hujan turun perlahan, membasahi taman kecil di halaman. Ada sesuatu yang menyedihkan dari suara hujan malam itu, seolah-olah langit turut merasakan kesepianku. Tetapi aku tidak boleh larut dalam kesedihan. Aku adalah Sari, seorang wanita yang telah menghadapi banyak hal dalam hidup. Aku telah kehilangan suami pertamaku, mengalami kecelakaan yang membuatku lumpuh, dan sekarang, aku harus menghadapi perceraian yang penuh luka. Namun, jika ada satu hal yang kupelajari dari semua itu, adalah bahwa hidup selalu berjalan, tidak peduli seberapa berat langkah yang harus kita ambil. Aku mulai kembali fokus pada bisnis. Setelah berbulan-bulan membiarkan emosiku mengacaukan segalanya, kini saatnya aku kembali memegang kendali. Aku mengadakan rapat dengan para manajer, mengevaluasi kembali laporan keuangan, dan menyusun strategi baru untuk ekspansi bisnis propertiku. Aku ingin membuktikan, bukan kepada orang lain, tetapi kepada diriku sendiri, bahwa aku bisa bangkit tanpa Mas Rizkon. Namun, meskipun aku sibuk, gosip tentang perceraianku masih terus beredar. Media terus menyoroti perpisahan kami, mempublikasikan berita-berita yang penuh spekulasi. Ada yang mengatakan bahwa aku mencampakkan Mas Rizkon setelah aku bosan dengannya. Ada juga yang menyebut bahwa aku menggunakan pengaruh dan uangku untuk menekan mantan suamiku.
Aku membaca komentar-komentar di media sosial yang penuh dengan tuduhan kejam, menyakitkan, dan tak jarang merendahkanku hanya karena kondisiku yang lumpuh. Pada awalnya, aku mencoba mengabaikannya. Aku berpikir, seiring berjalannya waktu, semua ini akan mereda. Tapi aku salah. Gosip itu semakin liar. Beberapa akun anonim mulai menyebarkan cerita bahwa aku adalah wanita kejam yang memperlakukan suamiku seperti bawahan. Mereka mengatakan bahwa aku terlalu dominan, terlalu kuat, sehingga membuat Mas Rizkon merasa tak berguna sebagai seorang pria. Malam itu, aku duduk di kamar, menatap layar laptopku dengan mata berkaca-kaca. Aku telah melewati begitu banyak hal dalam hidup. Tetapi kata-kata dari orang-orang asing ini masih bisa menusuk hatiku. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Lalu, Winda datang dan duduk di sampingku. "Bu Sari, jangan pedulikan mereka," katanya dengan suara lembut. Aku menoleh padanya dan tersenyum tipis. Kadang aku bertanya-tanya, "Winda, kenapa orang-orang lebih suka menyalahkan perempuan setiap kali ada perceraian? Seolah-olah wanita selalu menjadi penyebab utama kegagalan pernikahan." Winda menghela napas. "Karena dunia ini memang masih berpihak pada pria, Bu. Apalagi kalau yang terlibat adalah perempuan sekuat ibu. Mereka tidak suka melihat wanita mandiri dan tidak bergantung pada laki-laki." Aku mengangguk pelan. Aku tahu Winda benar. Aku telah membangun bisnis ini dari nol. Aku memiliki kekayaan dan kekuatan yang membuat banyak orang tidak nyaman. Mungkin, di mata mereka, wanita sepertiku tidak seharusnya ada. Hari-hari berikutnya, aku memutuskan untuk berhenti membaca komentar negatif tentang diriku. Aku menutup akses ke berita-berita yang hanya membuat hatiku sakit. Aku menyibukkan diriku dengan pekerjaan dan hal-hal yang membuatku bahagia. Aku mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan keponakanku, membaca buku yang sudah lama ingin ku baca, dan bahkan mencoba belajar melukis sebagai bentuk terapi emosional. Namun, sesekali, kabar tentang Mas Rizkon masih sampai ke telingaku. Aku mendengar bahwa setelah perceraian, ia mulai hidup berfoya-foya lebih terang-terangan. Ia sering terlihat di berbagai klub malam, menghabiskan uang tanpa berpikir panjang. Aku mendengar bahwa beberapa bisnis yang pernah ia jalankan mulai merugi karena manajemen yang buruk. Aku seharusnya merasa puas mendengar itu. Aku seharusnya merasa senang karena pria yang telah mengkhianatiku akhirnya mendapatkan balasannya. Tapi kenyataannya, aku tidak merasakan apapun. Tidak ada rasa puas, tidak ada kebahagiaan. Hanya ada perasaan kosong. Aku tidak menginginkan kehancurannya. Aku hanya ingin kebebasanku. Malam itu, aku duduk di balkon rumah, menatap langit yang gelap. Angin malam terasa sejuk di kulitku. Aku berpikir tentang semua yang telah terjadi, semua yang telah kulalui. Aku telah kehilangan banyak hal dalam hidupku, tetapi aku masih di sini. Aku masih hidup. Dan itu berarti, aku masih punya kesempatan untuk mencari kebahagiaanku sendiri. Aku menatap ke depan dengan tekad yang baru. Aku tidak akan membiarkan masa laluku menghantuiku selamanya. Aku akan terus berjalan, terus bergerak maju, dan menemukan kebahagiaan yang benar-benar milikku. Malam itu aku duduk di ruang kerja, menikmati secangkir teh hangat sambil membaca laporan keuangan terbaru dari bisnis propertiku. Aku sudah mulai terbiasa dengan kehidupanku setelah perceraian. Hari-hariku kembali dipenuhi dengan pekerjaan, pertemuan dengan para investor, dan perjalanan bisnis yang terkadang melelahkan, tetapi juga memberikan kepuasan tersendiri. Namun, ketenangan malam itu buyar ketika ponselku bergetar di atas meja. Aku melirik layar dan melihat nama Winda tertera di sana. Aku mengerutkan kening. Winda jarang meneleponku malam-malam seperti ini kecuali ada sesuatu yang penting. Aku segera mengangkatnya. "Ada apa, Winda?" tanyaku.
Ibu. Suara Winda terdengar ragu, seolah-olah ia mencari cara untuk menyampaikan sesuatu yang sulit. Saya baru dapat kabar. Pak Rizkon mengalami kecelakaan. Aku terdiam. Ada sesuatu di dalam diriku yang seketika mendingin, tetapi di saat yang sama, ada juga perasaan aneh yang sulit kujelaskan. Seberapa parah? Tanyaku akhirnya. Katanya cukup serius, Bu. Dia sedang dirawat di rumah sakit sekarang. Dokter bilang kakinya kemungkinan besar harus diamputasi. Aku menutup mata, membiarkan kata-kata Winda tenggelam di dalam pikiranku. Amputasi. Itu bukan sekadar cedera ringan. Itu adalah perubahan hidup yang permanen. Aku tahu lebih dari siapapun bagaimana rasanya kehilangan bagian dari tubuh dan harus menghadapi kenyataan baru yang tidak pernah diharapkan. Namun, aku juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ini adalah pria yang telah mengkhianatiku, yang telah mencaci maki dan merendahkanku dengan kata-katanya yang menyakitkan. Ia telah meninggalkanku dengan luka yang begitu dalam, dan sekarang, ia yang harus menghadapi takdirnya sendiri. Apa ibu mau menjenguknya? Tanya Winda hati-hati. Aku menarik napas panjang. Aku tidak tahu jawabannya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di tempat tidurku, menatap langit-langit kamar sambil memikirkan segalanya. Kenangan-kenangan bersama Mas Rizkon kembali bermunculan dalam pikiranku. Kenangan manis saat ia masih pria yang penuh perhatian, saat aku mempercayainya sepenuhnya, sebelum semuanya hancur berkeping-keping. Aku ingat bagaimana aku dulu sering mengeluh tentang kesulitan hidup di kursi roda, dan ia akan duduk di sampingku, menggenggam tanganku, dan mengatakan bahwa aku masih wanita yang kuat. Aku ingat bagaimana dulu aku begitu percaya bahwa ia adalah orang yang bisa kuandalkan. Tetapi aku juga ingat bagaimana ia mengkhianatiku. Bagaimana ia menghabiskan uangku untuk bersenang-senang di klub malam. Bagaimana ia selingkuh di tempat yang bahkan tanpa ia sadari adalah milikku sendiri. Aku ingat bagaimana ia mencaci makiku, menyebutku wanita lumpuh yang tak akan pernah dicintai siapapun. Kini, ia harus menghadapi sesuatu yang dulu sama sekali tidak ia pahami. Ia yang pernah berdiri tegap dan merasa lebih unggul dariku, kini menghadapi kemungkinan hidup tanpa salah satu kakinya. Ironis. Aku bisa saja berpura-pura tidak peduli. Aku bisa saja mengatakan bahwa ini bukan urusanku lagi. Tetapi semakin aku mencoba mengabaikan perasaan ini, semakin hatiku terasa gelisah. Hingga akhirnya, menjelang subuh, aku membuat keputusan. Keesokan paginya, aku meminta Winda menemaniku ke rumah sakit. Aku tidak tahu apa yang akan aku katakan jika aku bertemu Mas Rizkon. Tetapi ada sesuatu dalam diriku yang mendorongku untuk pergi. Kami tiba di rumah sakit sekitar pukul 9 pagi. Lorong-lorongnya dipenuhi aroma obat dan suara langkah kaki perawat yang sibuk berlalu lalang. Hatiku berdebar ketika aku mendekati kamar tempat Mas Rizkon dirawat. Di depan pintu, aku berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya mengetuk pelan dan mendorong pintu perlahan. Mas Rizkon terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat. Ada perban besar di sekitar kepalanya, dan kedua tangannya penuh dengan infus. Tetapi yang paling mencolok adalah kakinya. Kaki kanan yang dulu begitu kokoh, kini hanya tinggal separuh, terbungkus perban putih. Ia menoleh perlahan ketika mendengar pintu terbuka. Untuk sesaat, ia hanya menatapku dengan ekspresi yang sulit ditebak. Lalu, ia mengerjap, seolah tidak percaya melihatku berdiri di sana. "Kau datang," suaranya serak, hampir seperti bisikan. Aku hanya mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. Ia menelan ludah, lalu mengalihkan pandangannya ke arah jendela. "Aku tidak menyangka kau akan peduli." Aku menghela napas. "Aku tidak tahu apakah aku peduli atau tidak," jawabku jujur. "Tapi aku tahu bagaimana rasanya kehilangan bagian dari tubuhmu.
Aku tahu bagaimana rasanya bangun suatu hari dan menyadari bahwa hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Ia terdiam lama. Kemudian, dengan suara yang lebih pelan, ia berkata, "Aku dulu meremehkanmu, ya?" Aku tidak menjawab. Aku pikir aku kuat. Aku pikir aku tidak akan pernah mengalami hal seperti ini. Aku selalu merasa lebih tinggi darimu. Aku selalu berpikir bahwa aku lebih berhak atas kebebasanku, atas hidupku. Ia tertawa kecil, tapi tawa itu penuh kepahitan. Sekarang aku mengerti. Aku mengerti bagaimana rasanya. Aku menatapnya lama, mencari kejujuran dalam sorot matanya. Untuk pertama kalinya sejak perpisahan kami, aku melihatnya bukan sebagai pria yang mengkhianatiku, bukan sebagai seseorang yang telah menyakitiku, tetapi sebagai manusia yang juga bisa jatuh, yang juga bisa hancur. Hidup telah memberinya pelajaran yang sangat mahal. Dan entah kenapa, aku tidak merasa puas atau bahagia melihatnya seperti ini. Aku hanya merasa, "Iba, apa kau masih membenciku, Sari?" tanyanya pelan. Aku menghela napas panjang, menatap lurus ke matanya. "Aku tidak tahu, Mas. Tapi aku tahu bahwa aku tidak ingin hidup dengan membawa kebencian selamanya." Ia menatapku lama, lalu mengangguk pelan. "Aku mengerti. Aku tidak tahu apakah aku akan memaafkannya. Aku tidak tahu apakah luka yang ia tinggalkan bisa benar-benar sembuh. Tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan masa laluku terus menghantuiku. Aku akan terus maju, dengan atau tanpa pengampunan." Hari-hari berlalu setelah kunjunganku ke rumah sakit. Aku tidak kembali menemui Mas Rizkon, dan aku pikir pertemuan singkat itu adalah akhir dari semua urusan kami. Aku sudah cukup baik hati datang dan mendengar penyesalannya, meski aku belum bisa benar-benar memaafkannya. Aku ingin percaya bahwa itu sudah cukup untuk menutup bab ini dalam hidupku. Namun, takdir sepertinya belum selesai mempertemukan kami. Pagi itu, aku sedang duduk di ruang kerjaku, memeriksa laporan bulanan dari manajer bisnis propertiku. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela memberikan kehangatan yang menenangkan, tetapi pikiranku tetap sibuk dengan angka-angka yang tertera di layar laptopku. Aku hampir tenggelam dalam pekerjaanku ketika Winda mengetuk pintu dan masuk dengan ekspresi ragu-ragu. "Ada apa, Winda?" tanyaku tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Winda menggigit bibirnya sebelum menjawab. "Bu, Pak Rizkon datang." Jari-jariku membeku di atas keyboard. Aku mengangkat kepala, menatap Winda dengan ekspresi tak percaya. "Apa?" "Ia ada di luar, Bu, bersama seseorang yang mendorong kursi rodanya." Aku menghela napas panjang. Rasanya ada sesuatu di dalam dadaku yang bergetar. Aku tidak tahu apakah ini kemarahan, kebingungan, atau sesuatu yang lain. Bilang padanya, "Aku tidak mau menemui dia." Winda tampak ragu sejenak, tetapi kemudian ia mengangguk dan keluar dari ruangan. Aku mencoba kembali fokus pada pekerjaanku, tetapi pikiranku tidak bisa berhenti memikirkan Mas Rizkon yang kini berada di luar rumahku, menunggu entah sampai kapan. 10 menit berlalu, dan aku menyadari bahwa aku tidak bisa mengabaikannya. Bukan karena aku masih peduli, tetapi karena aku ingin mendengar sendiri apa yang sebenarnya ia inginkan dariku kali ini. Dengan hati yang sedikit berat, aku menggerakkan kursi rodaku menuju ruang tamu. Ketika aku tiba, aku melihatnya duduk di kursi roda yang serupa denganku, didorong oleh seorang perawat laki-laki. Ia tampak jauh lebih kurus dibanding terakhir kali aku melihatnya di rumah sakit. Matanya sayu, rambutnya sedikit lebih panjang, dan wajahnya menyiratkan kelelahan yang mendalam. Ia menatapku begitu aku masuk ke ruangan. Aku bisa melihat sesuatu dalam sorot matanya. Rasa malu, mungkin juga rasa bersalah. "Terima kasih sudah mau bertemu denganku," katanya pelan. Aku tetap diam,
menatapnya dengan ekspresi datar. Aku ingin melihat kemana arah pembicaraan ini akan berjalan. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Aku datang untuk meminta maaf." Dengan sungguh-sungguh. Aku menyilangkan tangan di pangkuanku, masih diam menunggu. "Aku telah menyakiti hatimu," lanjutnya. "Aku mengkhianatimu, meremehkanmu, mempermainkan kepercayaanmu, dan aku sadar. Sekarang aku membayar semua itu dengan sangat mahal." Suaranya bergetar sedikit, tetapi aku tetap mempertahankan ekspresi tanpa emosi. Aku tidak ingin terbawa perasaan hanya karena ia terlihat rapuh. Aku ingin memastikan bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya benar-benar tulus, bukan sekadar upaya untuk mencari simpati. Ia melanjutkan, "Aku dulu selalu melihat diriku sebagai seseorang yang lebih unggul darimu. Aku pikir aku pria yang kuat, yang tak akan pernah jatuh. Aku pikir aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan tanpa konsekuensi. Aku tidak pernah memahami apa yang kau rasakan ketika hidup harus dijalani di kursi roda. Sampai sekarang." Aku menelan ludah, tetapi tetap tidak mengatakan apa-apa. "Aku dulu berpikir kau lemah," katanya lagi, kali ini dengan suara lebih pelan. "Tapi ternyata aku salah. Aku yang sebenarnya lemah. Ketika aku kehilangan kakiku, aku merasa seluruh hidupku hancur. Aku merasa tak berguna. Aku marah pada dunia, pada nasib, pada semuanya. Aku ingin menyerah. Tapi, lalu aku teringat padamu. Aku mengernyit. Aku teringat bagaimana kau masih bisa menjalani hidupmu setelah kehilangan kemampuan berjalan. Aku teringat bagaimana kau masih bisa menjadi wanita yang kuat, menjalankan bisnis, dan tetap teguh menghadapi semuanya. Aku teringat bagaimana kau bahkan tidak pernah meminta belas kasihan dari siapapun." Ia menghela napas, lalu menatapku dengan tatapan yang penuh dengan sesuatu yang sulit kuartikan. "Aku ingin belajar darimu, Sari. Aku ingin tahu bagaimana caranya menjadi sekuat dirimu." Kata-katanya membuatku terdiam cukup lama. Aku tidak pernah menyangka akan mendengar sesuatu seperti ini dari mulutnya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari, pria yang dulu meninggalkanku dengan kejam akan kembali dengan kerendahan hati seperti ini. Aku menghela napas pelan. "Aku tidak tahu apakah aku bisa benar-benar memaafkanmu, Mas," kataku akhirnya. "Terlalu banyak luka yang sudah kau tinggalkan." Ia mengangguk, seolah-olah sudah menduga jawabanku. "Aku tidak meminta maaf supaya kau memaafkanku saat ini juga," katanya lirih. "Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Dan aku harap, meski bukan sekarang, suatu hari nanti, kau bisa memaafkanku." Aku menatapnya lama. Lalu aku berkata, "Memaafkan itu butuh waktu. Tapi aku menghargai keberanianmu untuk datang dan mengakui kesalahanmu." Sebuah senyum tipis muncul di wajahnya. Senyum yang penuh dengan rasa bersalah dan kelegaan di saat yang bersamaan. "Terima kasih, Sari." Aku mengangguk, lalu membiarkan keheningan mengisi ruangan untuk beberapa saat. Kemudian, dengan suara lebih pelan, aku berkata, "Aku harap kau bisa menemukan caramu sendiri untuk bangkit, Mas. Hidup tidak berakhir hanya karena kehilangan satu bagian dari tubuhmu." Ia menatapku dalam-dalam, lalu mengangguk perlahan. Hari itu, aku tidak tahu apakah aku sudah benar-benar memaafkannya. Tapi setidaknya, aku merasa sedikit lebih ringan. Tidak lagi terbebani oleh kemarahan yang selama ini kusimpan dalam hatiku. Setelah pertemuan itu, aku merasa sesuatu dalam diriku mulai berubah. Bukan karena aku tiba-tiba bisa melupakan semua luka yang Mas Rizkon tinggalkan, tapi karena aku menyadari bahwa aku tidak lagi terpenjara oleh rasa sakit yang ia berikan. Aku telah menghabiskan banyak waktu membenci dan menyimpan dendam. Tetapi kini aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apa gunanya semua itu?
Dendam tidak akan mengubah masa lalu. Luka tidak akan kembali utuh hanya karena aku terus mengingatnya. Aku sudah bertahan hidup dan membangun kembali kehidupanku. Aku tidak lagi menjadi perempuan yang dulu ia rendahkan. Aku telah membuktikan bahwa aku lebih kuat dari yang ia kira. Dan kini, aku diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa aku juga cukup kuat untuk melepaskan beban itu. Tapi memaafkan bukanlah hal yang bisa terjadi dalam semalam. Aku butuh waktu. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan kami di rumahku. Aku tidak pernah menghubungi Mas Rizkon lagi. Tetapi kabar tentangnya sesekali sampai kepadaku. Winda, yang masih sering berinteraksi dengan perawat yang merawatnya, bercerita bahwa setelah kecelakaan itu, Mas Rizkon benar-benar berubah. Ia tidak lagi menghambur-hamburkan uang, tidak lagi berpesta di klub malam seperti dulu. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, menjalani terapi fisik, dan mencoba beradaptasi dengan kehidupannya yang baru. Aku mendengarkan cerita itu dengan perasaan campur aduk. Aku tidak merasa kasihan kepadanya, tetapi aku juga tidak merasa puas melihat kejatuhannya. Aku hanya merasa bahwa inilah hidup. Selalu memberi pelajaran kepada setiap orang dengan caranya masing-masing. Hingga suatu hari, aku menerima sebuah surat. Seorang kurir mengantarkannya ke rumahku. Aku membuka amplop itu dengan rasa ingin tahu. Dan begitu aku melihat tulisan tangan yang familiar di atas kertas, aku langsung tahu bahwa surat itu dari Mas Rizkon. Sari, aku tidak tahu apakah aku pantas menulis surat ini untukmu, tetapi ada banyak hal yang masih ingin kukatakan. Aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu, dan aku tidak ingin meminta kesempatan kedua. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesali apa yang telah kulakukan kepadamu. Aku telah menghabiskan banyak malam berpikir tentang bagaimana aku telah menyia-nyiakan seseorang yang mencintaiku dengan tulus. Aku tahu aku sudah terlambat untuk menyadari semua itu. Aku tahu tidak ada kata-kata yang bisa menghapus luka yang telah kuberi kepadamu. Tetapi, jika aku boleh meminta satu hal, aku hanya ingin kau memaafkanku. Bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Aku tahu kau kuat, lebih kuat dari yang pernah kubayangkan. Kau telah membuktikan bahwa hidup tidak harus bergantung pada siapapun. Kau telah membuktikan bahwa kursi roda tidak pernah bisa menghalangimu untuk menjadi seseorang yang berharga. Aku hanya berharap suatu hari nanti, aku bisa belajar dari keteguhan hatimu. Terima kasih telah mencintaiku dulu, meski aku tidak pantas mendapatkannya. Rizkon. Aku menutup surat itu dengan tangan sedikit gemetar. Hatiku terasa berat, tapi di saat yang sama, ada sesuatu yang menghangat di dalam dadaku. Aku duduk diam di kursi rodaku, memandang keluar jendela. Langit sore berwarna jingga keemasan, dan aku membiarkan diriku larut dalam keindahan itu. Aku tahu aku telah mengambil keputusan yang benar. Aku tidak bisa melupakan semua yang telah terjadi, tapi aku bisa memilih untuk tidak lagi terikat pada masa lalu. Aku bisa memilih untuk melangkah maju, dengan hati yang lebih ringan dan pikiran yang lebih tenang. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar bebas. Sejak aku membaca surat dari Mas Rizkon, ada perasaan aneh yang menghuni hatiku. Bukan rasa sakit, bukan juga kebahagiaan, tapi semacam kelegaan yang pelan-pelan menjalari setiap sudut jiwaku. Aku sudah melepaskan beban itu. Aku tidak perlu lagi menyimpan kebencian terhadapnya, karena aku sadar kebencian hanya akan membuatku tetap terikat dengan masa lalu. Aku memilih untuk benar-benar memaafkannya, bukan karena aku ingin memberinya kesempatan kedua dalam hidupku, tapi karena aku ingin membebaskan diriku sendiri. Aku tidak ingin menghabiskan sisa hidupku dengan membawa luka lama yang sudah tak lagi relevan dengan hari-hariku sekarang. Hidup ini terlalu singkat untuk terus-menerus berjalan dengan bayang-bayang masa lalu. Suatu pagi, aku duduk di teras rumahku, menghirup udara segar sambil menikmati secangkir teh hangat. Matahari baru saja terbit,
memberikan cahaya keemasan yang lembut di sekitar taman kecilku. Aku mengamati bunga-bunga yang tumbuh subur di pot-pot besar, tumbuhan yang selama ini kurawat dengan telaten. Rasanya aneh menyadari bahwa hidup terus berjalan, tak peduli seberapa besar badai yang pernah melanda. Tiba-tiba, Winda datang menghampiriku dengan membawa tablet di tangannya. Ia terlihat ragu, seperti ingin mengatakan sesuatu tapi takut reaksiku. "Ada apa, Winda?" tanyaku sambil menyesap teh. "Bu, saya tidak tahu apakah ibu ingin melihat ini, tapi ada berita tentang Pak Rizkon." Aku terdiam sejenak sebelum akhirnya mengulurkan tangan, meminta tablet itu darinya. Dengan sedikit rasa penasaran bercampur cemas, aku melihat layar dan membaca artikel yang ditampilkan di sana. Mantan pebisnis hiburan malam kini menjadi motivator. Perjalanan Rizkon dalam menemukan makna hidup setelah kehilangan segalanya. Aku membaca artikel itu dengan perasaan campur aduk. Dalam wawancara itu, Rizkon berbicara tentang bagaimana hidupnya berubah setelah kecelakaan yang menimpanya. Ia mengakui bahwa ia dulu adalah pria yang sombong, yang menganggap uang dan kekuasaan sebagai segalanya. Ia juga mengaku bahwa kehilangan kakinya adalah pukulan terbesar dalam hidupnya, saat dimana ia benar-benar merasakan kehampaan. Tapi ia tidak menyerah. Ia mulai belajar menerima keadaannya dan bangkit dari keterpurukan. Ia membaca banyak buku tentang psikologi dan pengembangan diri, mengikuti terapi mental, dan mulai berbagi kisahnya dengan orang-orang yang mengalami nasib serupa. Hingga akhirnya, ia menemukan panggilannya sebagai motivator, membantu orang-orang yang kehilangan harapan untuk kembali menemukan tujuan hidup mereka. Aku menutup artikel itu dan menatap ke kejauhan. Lucu sekali bagaimana hidup ini berjalan. Seorang pria yang dulu merendahkanku karena keadaanku, kini harus belajar menjalani hidup di kursi roda, sama sepertiku. Aku tidak tahu apakah ini karma atau hanya kebetulan, tapi aku lebih suka menganggapnya sebagai pelajaran hidup. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Rizkon akan berubah sejauh ini. Tapi aku juga sadar bahwa setiap orang bisa belajar dari kesalahannya. Dan aku tak punya hak untuk menilai apakah perubahan itu tulus atau tidak. Yang jelas, aku tidak lagi menyimpan dendam. Aku meletakkan tablet di atas meja kecil di sampingku dan tersenyum kecil. Aku tahu, aku telah memilih jalan yang benar. Hari-hari berikutnya, aku lebih fokus menjalani hidupku. Aku kembali sibuk mengurus bisnis propertiku. Sesekali mengawasi perkembangan usaha hiburan malam yang masih beroperasi di bawah pengelolaan orang-orang kepercayaanku. Tapi ada satu hal yang berbeda. Aku tidak lagi terobsesi dengan kesuksesan semata. Aku ingin melakukan sesuatu yang lebih berarti. Suatu hari, aku menghubungi salah satu yayasan yang bergerak di bidang rehabilitasi bagi penyandang disabilitas. Aku menawarkan diri untuk menjadi donatur dan bahkan bersedia berbagi kisah hidupku dengan mereka. Aku ingin memberikan inspirasi. Ingin menunjukkan bahwa keterbatasan fisik bukanlah akhir dari segalanya. Pertemuan pertamaku dengan para penyandang disabilitas di yayasan itu adalah pengalaman yang mengubah cara pandangku. Aku melihat berbagai cerita perjuangan yang luar biasa. Ada yang kehilangan kaki karena kecelakaan, ada yang sejak lahir mengalami kelumpuhan, ada juga yang kehilangan harapan karena tekanan mental yang berat. Aku berbicara dengan mereka, berbagi kisahku, dan mendengarkan kisah mereka. Aku menyadari bahwa aku bukan satu-satunya yang pernah merasa hancur, bukan satu-satunya yang pernah merasa kehilangan kendali atas hidup. Tapi aku juga melihat bagaimana harapan bisa tumbuh dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Malam itu, saat aku pulang ke rumah, aku duduk di depan cermin dan menatap pantulan diriku sendiri. Aku melihat seorang wanita yang dulu rapuh, yang dulu berpikir bahwa cinta dari seorang pria adalah segalanya. Kini, aku melihat seorang wanita yang jauh lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih damai dengan dirinya sendiri. Aku tersenyum kepada bayanganku sendiri dan berkata pelan, "Aku bangga padamu. Aku tahu,
Aku telah menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar cinta yang dikhianati. Aku telah menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Dan itu adalah pelajaran paling berharga yang bisa aku dapatkan.